Kamu belajar piano dari nol, tapi pengen bisa main lagu apapun. Aku coba breakdown apa yang kamu harus pelajari dari hari pertama sampai hari ke-7. Dan strategi ini aku udah ajarin ke 1000 murid di masterclass aku. Dan mereka yang dari nol jadi bisa main lagu yang variasi banget. Nah, makin ke belakang makin susah, tapi itu yang membuat kamu jadi bisa main lagu apapun. Hari pertama. Jadi aku pengen ajarin ke teman-teman nama-namanya, sekalian juga cara gampang untuk mengingatinya. Jadinya, teman-teman, kita coba kenalan dulu yuk sama piano ya. Kita coba kenalan dulu ya sama piano ya. Piano itu, teman-teman, terdiri dari tuts-tuts hitam dan putih yang disusun dengan pola tertentu yang berulang. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar terminologi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuma, teman-teman, kalau kita belajar piano, kita tuh agak jarang lah pakai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita tuh biasa memakai istilah huruf. Kita mulainya dari A sampai G. Sekali lagi, mungkin teman-teman udah tahu nih do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi A sama G ini tuh mungkin belum familiar. Nah, ini teman-teman harus mulai dihafal. Ya, A sampai G. Jadi abjadnya tuh A, B, C, D, E, F, G. Gak ada tuh H, I, J, K, gak ada. Jadi dari A sampai G. Nah, mungkin abis itu teman-teman bertanya, kalau begitu, A sampai G-nya tuh kapan mulainya? Dalam artian A-nya tuh dimulai di mana? B-nya dimulai di mana? Nah, itu yang akan kita hafalin abis ini. Jadi sekali lagi, teman-teman aku kasih tahu dulu A itu tuh mulainya di sini nih. Ya, mungkin teman-teman lihat piano di depan teman-teman, oh A itu tuh yang bentuknya seperti ini nih. Nah, jadi A, B, C, D, E, F, G. Nanti ada cara cepatnya buat teman-teman jadi hafal lokasi-lokasinya. Teman-teman udah dapat bayangan, oh A sampai G begitu. Kalau begitu mungkin teman bertanya, seterusnya apa dong? Terus di bawah ini apa? Apakah menjadi 0? Apakah ini H, I, J, K? Bukan. Menjadi berulang. A, B, C, D, E, F, G. Lanjut lagi A, B. Jadi benar-benar A sampai G, terus ngulang lagi. A, B, sampai seterusnya. Kalau ini dari lagi. G, F, E, D, C. Nah, jadi ini akan berulang terus, teman-teman. Patternnya berulang terus sampai atas. Dan biasanya kita tuh mulai nyebutnya itu tuh dari C. Ya, jadi kita mulai nyebut itu C, D, E, F, G, baru A, B. Jadi kita tuh biasanya mulainya kayak ibaratkan kalau teman-teman angka kan, mulai dari 1 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau di musik, walaupun kita abjadnya mulai A, tapi kita nyebutnya tuh mulai dari C. C, D, E, F, G, baru A, B. Jadi ngulang. Ya, jadi terima jadi dulu aja teman-teman ya. Sekali lagi terima jadi dulu aja. Nah, jadinya untuk tuts ini, cara gampang untuk ngingetnya, aku bakal ajarin abis ini. Jadi ini sistem yang menurut aku cukup mind blowing. Jadi aku pengen banget teman-teman yang beneran belajar dari nol tuh tahu. Oh, nama tuts-tutsnya tuh cara gampangnya gini ngafalnya. Mungkin teman-teman udah tahu nih putih-putihnya nih nama-namanya nih ya. Tapi kalau item-itemnya apa? Kita tuh bisa menggunakan 2 kode ini. Yang pertama namanya sharp, yang kedua namanya flat. Kalau logonya itu tuh pagar, terus kalau ini B kecil. Sharp sama flat. Arti sharp sama flat itu apa? Arti sharp itu adalah naik setengah. Ini kan contohnya nama tutsnya C ini. Lihat nih, dari C naik setengah, kan warna hitam ini nih. Ini namanya adalah C. Atau kalau kita lihat nih, ini kan nama tutsnya D. Kalau kita turun aja, D turun ke bawah, namanya jadi D flat. Nah, jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Contohnya yang kedua, ini G. G, kita lihat, kita pengen ke sini nih. Nah, kalau kita mulai dari G, turun setengah, G, flat. Atau F, naik setengah, sharp. Jadi si tuts-tuts hitam ini, mereka tuh emang punya 2 nama. Ini nih teman-teman. Yang membuat teman-teman di sini yang belajar piano dari nol, jadi cepet ngafalnya. Namanya adalah landmark system. Trik untuk cepet nginget. Dimana kalau teman-teman nih ngelihat, kita kan ada piano nih, kan ada yang 2, ada yang 3 item. Lihat deh, 2 item, 3 item. Kelihatan ya? Jadinya ini cara cepatnya. 3 not item di bawahnya F. 2 not item di bawahnya C. Jadi inilah yang namanya landmark system. Dan teman-teman tinggal isi aja nih di tengah-tengahnya. D, E, G, A, B. Tinggal isi aja tengah-tengahnya. Nah, inilah yang namanya sistem landmark. Hari kedua. Di dalam suatu permainan piano ada terminologi namanya fingering. Fingering itu adalah proses di mana teman-teman itu belajar jarinya itu tuh biar mainnya dengan benar. Jadi gimana caranya biar teman-teman tangannya itu tuh mainnya dengan benar, itu yang namanya fingering. Jadi di hari kedua yang teman-teman lakukan adalah teman-teman mulai memencet tutsnya. Cara mencetnya gimana? Kan kita lihat ya, tadi kan aku sempat ngomong. Kalau di piano itu mulai dari C. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, mungkin teman-teman pas cobain C, D, E, F, G, aduh udah mentok nih. Udah mentok di
Jadi kelingking. Terus aku cara lanjutnya gimana? Cara lanjutnya teman-teman adalah teman-teman mengganti penjarian teman-teman yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman ubah menjadi jari 1, jari 2, jari 3, muter nih. Ini muter nih. Jadi jempolnya nih muter nih. Jempolnya muter ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itulah cara fingering. Jadi kalau contohnya kita perpanjang lagi nih. 1, 2, 3, muter. 1, 2, 3, 4. Nah pas udah 4, contohnya teman pengen perpanjang lagi ke atas. Pas nyampe 4, teman-teman muter lagi nih. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, baru 5. Begitu juga dengan ke bawah. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kalau begitu tangan kiri gimana? Karena tangan kiri jelas berbeda. Jelas berbeda. Kalau tangan kiri yang teman-teman lakukan, contohnya aku pengen main dari C sampai C nih. Ya. Caranya adalah kita pakai jari 5, 4, 3, 2, 1, muter 3, 2, 1. Ya, dan aku sangat sarankan untuk teman-teman nih, sebelum mulai main piano, teman-teman lakuin yang tadi aku lakuin dulu. Lakuin di tangan kiri sekarang. Ya, sekali lagi ini tujuannya untuk pemanasan. Ya, untuk pemanasan dan biar jarinya fleksibel. Kalau aku gabung pelan-pelan nih, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, lanjutin, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan teman-teman pun bisa gabung dua-duanya. Nah, ini sangat-sangat berguna. Jadilah, itulah fundamental untuk hari kedua. Jadi cara latihannya gimana nih? Ya, cara latihannya biar teman-teman langsung aja action nih. Aku hari pertama udah ngerti nih tuts-tuts. Di hari kedua aku harus ngapain? Di hari kedua yang teman-teman harus lakukan adalah 4 hal ini. Yang pertama, teman-teman mulai tempo yang lambat. Arti tempo lambat itu apa? Artinya adalah kita mainnya lambat. Ke bawah. Nah. Ke atas terus ke bawah. Ke atas terus ke bawah. Begitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman yang pertama kali belajar pasti belepotan pas main. Ya, pasti belepotan ya enggak apa-apa. Yang penting mulai dari tempo yang lambat dulu. Yang kedua adalah jangan hanya latih satu tangan. Jadi teman-teman jangan jari kiri kanan doang atau kiri doang. Walaupun kalau untuk awal boleh, tapi nanti harapannya di hari kedua teman-teman tuh udah bisa main tangan kanan dan tangan kiri pelan-pelan, ya. Gitu. Dan yang ketiga, teman-teman bisa variasikan latihan dengan separasi gerakan tangan kiri dan tangan kanan. Ya, jadi bisa tangan kanan dulu, baru tangan kiri, ya. Nah, jadi selalu teman-teman, yang terakhir adalah teman-teman bisa menggunakan yang namanya metronom. Bagi teman-teman yang nggak tahu arti metronom itu apa, metronom itu tuh adalah yang teman-teman dengar tek, 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 tek. Nah, suara itu tuh kan buat menjaga tempo kita, menjaga kecepatan kita biar stabil, ya. Nah, itu teman-teman juga bisa pakai tuh. Nah, jadi intinya adalah itu untuk latihan di hari kedua kita dalam belajar piano. Nah, jadi sekali lagi tadi aku udah sempet cobain, teman-teman. Ini ada beberapa latihan nih ya. Kita coba aja nih ya. Nah, ini kalau contohnya tangan kiri dan tangan kanannya sinkron, ya. Jadi sekali lagi ini penting sekali buat teman pemanasan. Ini kalau tangan kiri tangan sinkron tadi aku cobain. Nah, itu yang pertama. Tangan kanan dan tangan kirinya sinkron. Kita lanjut. Nah, yang kedua nih, bisa juga tangan kiri dan kanannya staccato. Bagi teman-teman yang gak tahu arti staccato apa, staccato itu artinya loncat-loncat. Lihat ya, aku tadinya tuh saya pencet lama, sekarang tuh tek, 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 tek. Lihat ya, aku loncat-loncat jarinya. Itu yang namanya staccato, ya. Jadi dari sini aja kita bisa belajar, ya, yang namanya staccato, loncat-loncat. Kita lanjut.
kita lanjutin. Dan juga ke bawah. Dan selanjutnya. Bisa juga teman-teman. Ya. Nah. Jadi itulah strateginya. Menurut aku 3 ini aja tuh udah cukup sih teman-teman. Untuk teman-teman belajar latihannya di hari kedua makin mantap. Hari ketiga. Jadi di sini aku pengen banget ajarin namanya chord dasar untuk pemula. Jadinya teman-teman, chord itu kebagi jadi 2. Jadinya nada itu tuh artinya tuts ya. Jadi tuts ini nih namanya nada nih. Jadi bukan chord, nada itu bukan chord. Kunci itu bukan chord. Kunci itu adalah basis lagu itu tuh di mana. Ya, itu adalah basisnya. Contohnya, kalau aku main di kunci C, ya aku tuh akan memakai tuts-tuts yang putih semua. Aku nggak akan pakai hitam-hitamnya. Ya, itu arti dari kunci. Kalau begitu arti chord itu apa? Arti chord itu adalah gabungan 3 atau lebih nada yang ditekan bersamaan. Jadi kalau satu tuts namanya nada, kalau tutsnya 2 namanya interval, kalau 3 ini namanya apa teman-teman? Chord. Chord itu ya, chord tuh ada banyak, ya ada banyak. Tapi buat teman-teman yang pemula banget nih, itu tuh kebagi jadi 2. Yang pertama chord mayor, yang kedua chord minor. Chord mayor adalah chord di mana teman-teman itu tuh rumusnya adalah ini, ya. Contoh, kita mulai dari C. Kita naik 4 not. 1, 2, 3, 4. Tambah 4 lagi. Tambah 3. 1, 2, 3. Ini nama chordnya adalah C mayor. Dan kalau teman-teman dengar chord mayor, kedengeran happy, kedengeran bahagia, teman-teman. Ya. Jadi chord mayor itu selalu happy. Sekali lagi rumusnya 4 plus 3. Ya, 4 plus 3 rumusnya. Jadi contohnya, aku pengen bikin nih G mayor. Jadi aku mulai dari G, 1, 2, 3, 4, tambah 1, 2, 3. Dapatlah G mayor. Kalau chord minor rumusnya gimana? Kalau chord minor, rumusnya itu adalah kebalikannya dari si mayor. Mayor kan 4 plus 3. Kalau minor, 3 plus 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini namanya C minor. Kalau kita dengar, suaranya serem, suaranya sedih. Makanya chord-chord minor sering banget dipakai untuk lagu-lagu yang sedih. Nah, jadi kita coba belajar Happy Birthday. Ini buat teman-teman yang pemula banget nih. Biar di hari ketiga udah bisa lah main lagu pertama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, jadi sekali lagi, chord yang akan kita ketemu itu 80% itu cuma antara chord mayor atau chord minor. Ya, kalau chord mayor tuh logonya gini aja langsung teman-teman. Jadi kalau chord mayor itu tuh kita nggak tulis apa-apa. Ya, jadi kalau chord mayor tuh cuma tulisannya C nih ya. C, ini artinya C mayor. Tapi kalau minor itu tuh nanti bakal ada M kecil. Ya, jadi kalau contohnya kita tambah nih di sini, kita tambahin D minor, itu tulisannya bakal D sama M kecil. Jadi D gede sama M kecil. Nah, itu artinya D minor. Jadi happy birthday to you. Hari keempat. Aku pengen ajarin nih ke teman-teman sistem gimana caranya biar teman-teman tangan kanan sama tangan kirinya tuh fleksibel dan bisa memainkan sesuatu hal yang berbeda. Jadi nggak main chord-chord doang kayak tadi. Ya. Jadinya aku coba ajarin dulu sedikit teman-teman. Ini cara baca yang namanya pattern. Kalau bahasa Indonesia gaya ngiring. Jadi kalau di luar namanya pattern, kalau di Indonesia ini namanya gaya ngiring. Contoh, aku main Happy Birthday, jadi lagu Happy Birthday, aku coba main dengan 2 cara. Coba aku di cara pertama ya. Cara pertama aku coba mainnya seperti ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, jadi lagunya persis sama, ya, dengan gaya ngiring yang berbeda, langsung vibes-nya juga berbeda, feeling-nya berbeda. Yang pertama itu soft, smooth, lembut. Yang kedua jazzy, asik, semangat. Jadinya aku pengen ajarin dulu ke teman-teman semua di sini sistem seperti ini. Ya, jadi ini apa nih teman-teman? Oke. Ini tuh ada 3 baris, aku coba jelasin ke teman-teman. Jadi yang pertama ini, 1N, 2N, 3N, 4N ini, teman-teman, artinya adalah ketukan. Atau yang teman-teman mungkin sering ngomongnya tempo. Ya, karena kan setiap lagu tuh punya ketukan. 1, 2, 3, 4, itu arti dari ketukan tuh teman-teman, beatnya. Ini tuh ada N. N ini tuh adalah, ya, N ini tuh adalah ketukan di antara ketukan. Karena nanti ada beberapa not yang akan jatuh tuh di antara ketukan. Maksudnya gimana? Contoh, aku punya suatu permainan seperti ini. Dan aku coba hitungin ketukannya. 1, 2. Sadar nggak pas aku ketukan yang ngomong 1, ya. 1, 2. Pas ketukan 1 tuh aku main C sama G. Tapi G-nya ini tuh, itu di tengah-tengah antara ketukan 1 dan 2. Ya, 1, 2. Jadi G-nya tuh diketukannya di tengah-tengah. Nah, makanya kita tambahin N. N itu tuh adalah ketukan di antara ketukan. 1 and 2. Jadinya begitu. Nah, jadinya ketukan 1 sampai 4 ini, teman-teman, ya, itu tuh akan ibarat kita tuh didefinisikan lah ya. Jadi ketukan 1 sampai 4 ini tuh yang akan menuntun kita untuk kita tuh tahu kapan mainnya, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini tuh ada 2 baris. Yang pertama adalah untuk tangan kanan, yang kedua untuk tangan kiri. Jadi baris kedua ini untuk tangan kanan, baris ketiga ini untuk tangan kiri. Untuk baris kedua kita lihat chord, ketukan 1, 2, 3, 4. Jadi sekali lagi ini tuh adalah kalau kita lihat nih, nah ini kan ada V. V ini tuh artinya adalah chord yang lagi kita mainkan. Jadi contohnya kalau kita lagi main Happy Birthday, itu tuh kan lagi chord C mayor tuh. Artinya tangan kanannya kita main C mayor. Cukup jelas ya. Dan kita lihat di ketukan 1, kita lihat chordnya ini nih di tangan kanan. Jatuhnya di mana? Di ketukan 1, di bawah ketukan 1, 2, 3, dan 4. Artinya kita main di setiap ketuk. 1 and 2 and 3 and 4 and. Jadi tangan kanannya begitu tuh. 1 and 2 and 3 and 4 and. Nah, untuk tangan kiri, kita lihat. Tangan kiri aku tuh nanti akan ada beberapa lambang. Tapi untuk teman-teman pemula aku juga lambangnya V. Tapi kalau tangan kiri, teman-teman tuh nggak main chord yang pada normalnya, chord C mayor seperti ini. Enggak. Yang teman-teman lakukan adalah teman-teman memainkan yang namanya power chord. Power chord itu adalah kalau contohnya teman punya C mayor nih, power chord itu not tengahnya dibuang. Ini arti dari power chord nih ya. Contohnya, aku lagi main D minor. Cara aku main power chordnya gimana teman-teman? D dan A. Bener, jadi gampang ya. Tinggal nada ininya tengah-tengahnya dibuang. Ini namanya power chord. Nah, jadinya kalau tangan kiri itu aku sarankan teman-teman pakai yang namanya power chord. Jadi kalau kita pengen main nih gaya ngiring di depan, caranya adalah seperti ini. Tangan kirinya aku main 1 dan 5, ya, atau power chordnya. Tangan kanan aku main C mayor, di atasnya langsung. Nah, tinggal mainnya begini. 1 and 2 and 3 and 4 and. Sekali lagi. 1 and 2 and 3 and 4 and. Nah, jadi inilah cara kita memainkan gaya ngiring yang pertama. Tapi sekali lagi ini patternnya mirip juga sama ya. Nah, pengembangan juga ini yang tadi kita jadiin sebagai contoh nih teman-teman, karena ini gaya ngiring yang super duper simple. Nah, ini nih mulai beda. Tangan kanannya sama, cuma sekarang kita lihat. Kan tadi kan kalau coba nih, gaya ngiring ini kedengeran semangat. Aku pengen ajarin teman-teman cara memainkan
yang ngalir sekarang. Jadi feelingnya sekarang ngalir nih ya. Yang teman-teman lakukan di tangan kiri teman-teman, ya karena tangan kanan nggak berubah, tangan kiri. Yang tadinya teman-teman mainnya begini, power chord, sekarang teman-teman mainnya begini. Lihat sekarang tangannya kepisah-pisah. Ya. Jadi yang tadinya gabung, sekarang kita pisah. 1 and 2 and 3 and. Kita lihat ya. Kan bagi teman-teman yang nggak ngerti ini angka-angka apa. Contohnya kalau kita lagi main chord C nih, kita tuh bisa kasih angka ke setiap not yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik lagi ke 1. Ya, karena udah balik lagi ke C. Ya, jadi pas kita lihat ini 1, ini 5. Satu petik nih apa? Satu petik itu adalah kita main 1 tapi yang di atas ya. Jadi ini kan 1, ini juga 1. Kita main yang di atasnya. 1, 5, 1 petik. Nah, ini caranya. Teng 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 teng. Jadi kalau aku main seperti ini, gaya ngiring di depan. 1 and 2 and 3 and 4 and lebih ngalir. 1 and 2 and 3 and 4 and pindah ke F. 1 and 2 and 3 and 4. Pindah G. 1 and 2 and 3 and 4 and ke C. Nah, jadinya yang tadinya semangat dengan gaya ngiring ini jadi ngalir. Inilah hari keempat centang. Kita lanjut ke hari kelima, ke-6 dan ke-7 untuk teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau aku rangkumin sekali lagi, teman-teman di hari keempat, teman-teman belajar yang namanya gaya ngiring. Jadi kalau teman-teman di sini yang merasa gaya ngiringnya kurang, teman-teman harus latihan terus nih, yang level 4. Hari kelima. Jadi pedal ini, teman-teman, berfungsi untuk memanjangkan suara not pada piano. Itu fungsi dari pedal. Jadi sekali lagi, tujuan dari pedal adalah untuk membuat lagu lebih hidup dan lebih menyatu. Nah, jadi pedal ini, teman-teman, sangat-sangat penting. Nah, mungkin teman-teman yang punya keyboard belum beli, ya. Mungkin beli keyboard, nah kadang-kadang nggak dapet. Kalau teman-teman yang punya piano atau memakai digital piano, biasanya udah ada. Jadi hari ini aku pengen ajarin cara pakai pedal ini. Untuk pedal ini kan ada 3. Jadi teman-teman pakai yang paling kanan. Jadi kalau pedal tuh kadang ada piano yang cuma punya 1, ada yang punyanya 2, ada yang punya 3. Pedal yang paling kiri sama tengah itu anggap aja nggak berguna deh teman-teman ya. Ya, jadi kita abaikan aja. Karena pedal yang kiri sama tengah itu tuh tujuannya tuh hanya untuk membuat suaranya jadi makin redup. Kadang-kadang kan kalau teman-teman latihan piano, teman-teman nggak mau dong ganggu tetangga. Kan? Jadi teman-teman pakai pedal pertama atau kedua. Ya. Biasanya untuk meredam suaranya. Nah, tapi pedal yang ketiga yang paling penting. Pedal ketiga itu tujuannya adalah untuk membuat suara pianonya jadi menyatu. Maksud menyatu itu gimana? Aku coba tunjukin ke teman-teman sekarang. Jadinya, ini kalau contohnya suaranya nggak menyatu. Ya. Kalau contohnya aku main permainan nih. Nggak menyatu ya. Tapi contohnya nih, aku mainnya persis sama. Cuma sekarang aku tekan pedal aku. Ini aku tekan pedal nih. Menyatu. Itu efek dari pedal. Makanya teman-teman harus punya pedal. Bagi yang belum punya, harus punya. Karena sangat-sangat penting. Nah, jadi bagi yang udah punya, cara pakai pedal gimana? Ini pertanyaan yang super duper penting. Banyak pemula yang main pedalnya seperti ini. Jadi mereka tuh tahan terus pakai kakinya. Jadi pakai kakinya ditahan terus full. Kalau teman-teman dengar suara kayak begini, ini suaranya bocor namanya. Nah, jadi gimana caranya biar teman-teman main pakai pedal, tapi suaranya tuh nyatunya tuh pas. Nggak yang kayak begini kan terlalu nyatu. Jadi caranya adalah setiap perpindahan chord, angkat kakinya. Contoh, kalau aku nih punya suatu chord nih, contohnya kita lagi main Happy Birthday nih, kita contohnya di lagu Happy Birthday. Nah, kalau teman-teman mainnya, teman-teman gak pakai pedal, kayak begini. Happy birthday to you, happy birthday to you.
Itu kalau nggak pakai pedal. Kalau pakai pedal tapi pedalnya ditahan terus nih sama kaki. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nyatu. Cara yang tepat adalah seperti ini. Teman-teman pas main C, ini tahan nih. Jadi kakinya tahan, ya. Nah, pas teman-teman udah ngangkat tangannya pengen pindah ke chord G, memakai, ya, teman-teman ini masih tahan nih kakinya. Pas landing di G, angkat kakinya tapi turun lagi. Itu caranya. Sekali lagi teman-teman main G, pas pindah ke G, pas pengen pindah dari C ini pengen pindah ke G, ini masih tahan kakinya, masih tahan kakinya, masih tahan. Pas kita turun ke G, kakinya naik. Jadi cara ngingetnya gampang. Tangan turun, kaki naik. Tangan turun, kaki naik. Jadi pas tangan turun mencet chord, kakinya naik tapi langsung turun lagi. Jadi kalau aku main Happy Birthday to you dengan cara teknik pedal yang benar seperti ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Itu semua tuh setiap kali chordnya jatuh, aku langsung kakinya angkat langsung turun lagi, angkat tapi langsung turun lagi. Hari ke-6. Jadi gimana caranya untuk bisa membuat suatu perasaan di piano adalah dengan yang namanya dinamika. Apa arti dinamika? Dinamika itu artinya adalah keras lembutnya permainan kita. Ya, karena contohnya nih, aku bisa main tuts piano seperti ini. Bisa main begini. Chordnya sama, tutsnya sama, cara mainnya sama, tapi yang berbeda adalah dinamikanya. Yang satu lembut, yang satu keras. Jadinya, yang mana yang paling bagus itu nggak bisa dijawab. Kenapa? Karena fungsinya berbeda-beda. Kalau yang keras, ya, itu membuat lagu menjadi emosional. Ya, jadi ada klimaksnya. Emosional. Kalau sedang, itu tuh versatile. Arti versatile tuh fleksibel lah. Ya, fleksibel kalau yang sedang. Kalau yang lembut, itu terkesan haru atau rileks. Ya. Jadi kegunaannya berbeda-beda. Dinamika itu, cara pakainya adalah untuk membuat kontras permainan piano teman-teman. Anggap begini, teman-teman nonton film. Teman-teman nonton film superhero lah contohnya. Kan ada ya, ada susunan ceritanya. Pas awal-awal, oh dijelasin, oh siapa sih hero ini. Hero ini tuh punya keluarganya siapa aja. Nah di tengah-tengah mulai tuh ada konflik. Mulai ketemu sama penjahatnya. Sampai akhirnya ada klimaks di mana hero-nya berantem sama penjahatnya. Terus penjahatnya kalah. Baru nanti happy ending, turun lagi. Sama juga kayak main piano. Ini aku sering banget melihat kesalahan dari pemula. Teman-teman yang pemula sering banget mainnya antara terlalu lembut atau keras. Ya, jadi teman-teman tuh gak ada yang namanya dinamikanya. Gak ada build up-nya, gak ada rilisnya. Nah makanya tekniknya untuk teman-teman memainkan suatu permainan piano itu harus ada yang namanya dinamika. Dan caranya adalah gampang. Teman-teman pas awal-awal mainnya lembut dulu aja, mainnya lembut. Baru nanti di tengah-tengah lagu mulai sedang, pas akhir-akhir keras. Mainnya begitu aja. Ya, jadi dari lembut ke sedang ke keras. Terus biasa kalau ending biasanya antara keras banget atau jadi ke sedang. Jadi mungkin aku coba contohin di lagu Happy Birthday, ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lihat ya teman-teman. Jadi ada kontrasnya. Happy birthday-nya tuh gak bosenin. Ya. Jadi ada kontrasnya. Nah, jadinya sekali lagi, cara teman-teman memainkan suatu permainan piano, ya, adalah harus ada dinamikanya. Nah, jadinya sekali lagi di hari ke-6 kalau teman-teman pengen latihan, coba latihan di lagu yang lain. Coba teman-teman tinggal Google aja. Ini kan Happy Birthday. Coba teman-teman Google
chord Twinkle Little Star atau chord bintang kecil contohnya. Nah teman-teman Google kan dapat chordnya, teman-teman mainin, tapi harus ada dinamikanya. Main di atas dulu, baru makin lama makin ke bawah, biar ada rasa build up-nya. Hari ke-7. Setelah belajar semua hal tadi, baru aku mulai bisa belajar main di lagu yang berbeda. Jadi kita coba teman-teman mulai dari lagu paling sederhana. Kita contohin di satu lagu yang berbeda, contohnya lagu Bintang Kecil di Langit Yang Biru. Nah, kalau bintang kecil kita bisa dua ngiring, bisa semangat atau bisa jazzy. Kita coba jazzy ya. Bintang kecil di langit yang biru. Na 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 na. Tantang angkasa. Ta ta tana. Tana ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Nah jadi jazzy. Nah sekali lagi gaya ngiring itu yang menentukan vibes dari lagu tersebut. Contohnya teman-teman pengen bikin jadi vibes anime atau Jepang, ya. Bintang kecil di langit yang biru, amat tanah dan hilang angkasa. Nah atau pengen jadi vibes drakor. Kalau drakor tuh lebih melankolis. Bintang kecil di langit yang biru. Jadi sekali lagi, gaya ngiring tuh masih banyak banget teman-teman ya. Aku baru ajarin 3. Ya. Gaya ngiring tuh masih banyak, ada ratusan teman-teman ya. Ada ratusan. Nah, makanya teman-teman butuh banget explore gaya ngiring lebih banyak.